Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew Semo dari weyo.id atau Wear Indonesia. Di produk review kali ini gue tidak hanya akan mereview satu produk tapi langsung 5 produk, yakni tech pouch atau enggak tas gadget organizer yang bisa lu gunakan untuk traveling atau enggak pergi ke kantor. Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng karena setiap hari Rabu dan Jumat kita akan post video-video review perlengkapan traveling dan aktif lifestyle lainnya. Zaman sekarang kita pastinya bawa banyak gadget, entah itu gadget untuk ngantor atau enggak bikin konten saat kita traveling. Sehingga tuh pasti banyak kayak SD card atau enggak perintilan-perintilan kecil yang kalau nggak diorganize bikin pala pecah atau enggak bahkan barang-barangnya bisa jadi rusak. Makanya, gue bakal bahas 5 tas organizer atau tech pouch yang mungkin jadi bisa pertimbangan lu untuk dipakai sehari-hari. Oke, tech pouch yang pertama yakni Peak Design Tech Pouch. Oke, pertama-tama untuk bagian eksterior Peak Design Tech Pouch hadir dengan ukuran 2 liter, berbahan weatherproof pada permukaannya dan resleting, jadi memperkecil potensi rembesan apabila terkena percikan air. Desain khas Peak Design yang berkesinambungan alias dapat disandingkan dengan produk Peak Design lainnya itu terlihat dengan adanya loop pada bagian atas tas, jadi bisa disambungkan dengan ransel Peak Design lainnya. Dan untungnya lagi bagian eksteriornya ini tergolong tebal dan memiliki kerangka atau cangkang yang tidak mudah kempes bahkan saat tidak diisi barang sekalipun. Jadi untuk menyimpan barang-barang yang tidak boleh terlalu tertekan macam Osmo Pocket gua ini itu aman semuanya. Keistimewaan Peak Design Tech Pouch terletak pada interiornya yang ramai banget dengan stretchy pouch, zipper pouch, partisi, dan hal ini sebenarnya bisa agak sedikit intimidatif sih kalau misalnya lu orangnya nggak rapi-rapi amat kayak gua, tapi juga bisa sebuah blessing buat lu semua yang suka sesuatu sangat terorganisir. Nah, kita lihat ya. Pertama, ini ada tempat pennya. Tempat pennya itu menurut gua yang menjadi nilai jualnya karena ada beberapa tempat pen di sini. Jadi gua bisa taruh stationery favorit gua. Dan yang menariknya di sini ada cable through. Dengan cable through ini lu bisa ngecharge menggunakan power bank. Dengan power banknya ditaruh di bagian dalam, sedangkan handphonenya ditaruh di pouch bagian luar. Kesimpulannya untuk Peak Design Tech Pouch ini gue sangat merekomendasikan buat lu yang suka bikin konten atau nggak travel dengan membawa banyak perintilan kayak SD card atau nggak barang-barang kecil, kabel-kabel. Itu sangat membantu banget karena banyak sekat, banyak bagian-bagian kecil dari tas yang didedikasikan untuk perlengkapan-perlengkapan yang tadi gue bilang gitu. Dan bagian luarnya juga menurut gue bisa jadi nilai plus karena kalau misal lu taruh ini di dalam ransel lu, setidaknya ini masih ada kayak rangkanya, jadi nggak langsung kayak terhimpit dengan barang-barang bawaan lainnya. Sedangkan minusnya menurut gue kalau misalnya lu memaksimalkan semua kapasitas yang ada pada tech pouch ini akan sangat sulit menggunakan bagian depan atau enggak quick access pouchnya yang depan. Jadi kayak kalau udah full lu mau masukin apapun kayak misalnya dompet itu udah nggak mungkin lagi. Paling gue berdasarkan pengalaman bisa masukin iPhone 6s gue, tapi itu udah ngepas banget gitu. Dan hal minus lainnya yaitu bagian handle. Walaupun gue tahu ini memang nggak didedikasikan untuk kayak lu pegang seperti ini dengan dibantu handle yang besar, karena ini memang didedikasikan untuk masuk ke ransel. Tapi ya gue berharap sih kalau misalnya gue lagi bawa tech pouchnya doang, gue bisa nge-grip lebih enak lagi dengan bantuan handle loop yang lebih besar compare tuh dengan ya sekecil ini gitu. Tapi gue paham sih maksudnya dari Peak Design ini memang bukan buat dibawa ya dengan tangan seperti ini. Dan barang kedua ada Bellroy Tech Kit yang ukurannya ini secara panjang 23 cm dan tingginya 13 cm. Permukaannya bedanya kalau misalnya dengan si Peak Design tadi, ini terasa seperti sedikit berbulu karena ini kayak semacam kayak jahitan gitu. Tapi tetap juga dia weatherproof, tapi bedanya bagian weatherproofnya ini tidak pada bagian resleting. Kalau misalnya tadi yang Peak Design itu kan ada kayak semacam lapisannya lagi, tapi kalau misalnya si Bellroy ini nggak ada gitu. Dan desainnya minimalis banget, ala Bellroy banget. Bellroy itu perusahaan dari Australia. Dan karena ini minimalis banget itu nggak ada kayak loop-loop gitu yang bisa dicantolin ke tas Bellroy lainnya. Jadi ini bener-bener minimalis dan strukturnya atau rangkanya ini yang gue suka, ini lebih keras dibandingkan si Peak Design punya. Jadi ini kalau misalnya lu bener-bener perlu proteksi yang sedikit lebih maksimal karena di dalamnya ada barang yang ringkih, ya ini bisa lu jadikan pilihan. Karena ini udah kayak semacam kotak pensil ya kekerasannya, walaupun nggak sekeras kotak pensil menurut gue.
Pada bagian interior, kesan minimalis terus terasa karena jumlah pouch dan partisi juga tidak terasa intimidatif atau terlalu banyak. Namun menurut gua tetap dirasa cukup, terutama bagi orang kantoran gitu, bukan seorang content creator. Menurut gua sih cukup aja ya, karena perintilannya mungkin nggak terlalu banyak amat. Dan kalau buat gua tempat bandnya juga asik, bisa taruh di bagian atas dan di bagian tengah. Dan ada juga yang menurut gua selling point-nya yang menarik dari Bellroy, yaitu magnetic pouch-nya. Bellroy menggunakan magnetic pouch yang menurut gua desainnya sangat rapi dan menarik dan dilapisi partisi lapisan yang tebal. Sehingga gue suka menggunakan bagian ini untuk menyimpan barang-barang ringkih seperti kamera bergimbal tanpa harus takut tertekan dengan barang bawaan lain yang ada di dalam tas. Dan pada bagian dalam magnetic pouch ini juga ada sleeves yang bisa lu gunakan untuk menyimpan benda-benda kecil lainnya. Dan untuk bagian stretchy loop bisa lu gunakan untuk menyimpan kabel USB dan kabel-kabel seperti kabel headset lainnya. Kalau menurut gue, kesimpulannya gue merekomendasikan kalau misalnya lu suka Bellroy ini karena structure-nya ini, serangkanya ini menurut gue itu sangat membantu kalau misalnya lu mau bawa barang-barang yang lumayan ringkih untuk dimasukkan ke dalam agar dia tidak terhimpit dengan barang lain yang ada di bagian dalam dan juga tidak terhimpit dengan barang bawaan lain yang ada di dalam ransel lu. Jadi ini kan semacam kayak tadi gue bilang, kayak semacam kotak pensil. Dan yang gue senengnya kalau misalnya lu isi kapasitasnya sampai full, dia tuh nggak akan berubah bentuk karena dia tetap akan seperti ini aja. Walaupun ini gue udah masukin banyak banget loh, seperti yang tadi gue kasih lihat ke lu gitu. Tapi minusnya pada bagian magnetic pouch yang menurut gue itu sebenarnya kelebihannya dari si Bellroy ini, kalau misalnya lu isi secara full, magnetic pouch-nya itu nggak bisa nutup gitu, jadi akan terbuka gitu. Dan kalau misalnya lu seorang content creator, menurut gua sih ini kurang cocok buat lo karena ini lebih cocok untuk seorang kantoran yang bawaannya itu nggak sebanyak perintilan seorang content creator yang mungkin bawa SD card, kepala USB, dan barang-barang perintilan lainnya. Dan tech pouch ketiga, gue memiliki XD Design Tech Pouch yang bentuknya ini kayak semacam kotak kaku laptop gitu. Ini ya ada rangkanya sih, nggak terlalu tipis. Ini terbuat dari bahan yang juga water repellent atau weatherproof, tapi tentunya anggap aja ini tahan cipratan aja lah ya. Lu pastinya kan lu nggak mau take risk untuk kayak guyur-guyur air apabila di dalamnya ini banyak barang-barang penting bawaan lu gitu. Oke, dan di bagian depannya itu juga ada quick access. Quick accessnya itu menggunakan sistem magnet, tapi sayangnya bagian depannya sini paddingnya ini nggak terlalu tebal. Jadi kalau misalnya lu mau masukin barang elektronik, gua nggak terlalu saranin. Dan ini ukurannya juga cukup besar, jadi lu bisa masukkan note, yaitu di sini lebarnya itu 29 cm, tingginya 21 cm, dan total volumenya itu 1,5 liter. Pada bagian interior XD Design Tech Pouch ini terkesan tidak terlalu ada yang spesial, biasa aja. Sleeves-sleevesnya itu tidak seperti ada kayak fitur magnetic pouch ataupun hal-hal lainnya gitu. Jadi straightforward. Jadi kalau menurut gue sih ini lebih cocok untuk meletakkan sebuah note ya. Tapi lu juga bisa gunakan untuk taruh seperti ini, kayak kabel-kabel headset, nah terus kayak misalnya kepala-kepala USB charger dan charger TWS, dan ada juga zipper pouch-nya yang bisa lu buka dan masukkan entah itu note-note lagi atau enggak, basically sih barang-barang yang bentuknya pipih ya. Karena kalau misalnya lu masukin misalnya gue punya Osmo Pocket, kayak kurang aman karena akan terhimpit saat ditutup tech pouch-nya ini. Nah, kesimpulan gue untuk si XD Design Tech Pouch ini, positifnya ialah ini bentuknya yang lebar memungkinkan kita untuk membawa benda-benda seperti note, kayak misalnya gue suka bawa Moleskine, dan kalau Moleskine kan setahu gue itu ada yang lebar-lebar juga. Nah, ini masih bisa masuk karena kan lebarnya 29, tingginya 21 cm, jadi kayak lu bisa bawa beberapa note atau enggak benda-benda yang bentuknya seperti note dengan mudah gitu. Dan ini bentuknya yang tipis, bisa lu masukkan dengan mudah, dan bayangannya gue sih ini cocok banget kalau misalnya orang kantoran yang pengen bawa sebuah tech pouch. Ini minimalis, nggak banyak perintilan yang
sebanyak kayak si Peak Design Tech Pouch, tapi menurut gue kalau untuk orang kantoran sih cukup ya, apalagi kalau mereka yang ingin bawa barang bawaan yang nggak terlalu banyak dan pengen safe space banget di tas kantornya mereka. Dan kekurangannya yaitu ya karena ini tipis, kayaknya sih nggak cocok kalau misalnya lu masukkan benda-benda yang tebal kayak misalnya power bank, ataupun kalau misalnya lu bawa kayak kamera kecil, misalnya kayak gue Osmo Pocket tuh gue agak ragu-ragu sih karena takutnya itu terhimpit gitu. Dan bagian depannya juga kalau lu mau taruh sesuatu yang elektronik ini kayaknya kurang oke karena ini nggak ada paddingnya lagi di bagian depan. Dan ini produk keempat yaitu Digital Nomad Lite Series. Ini versi light, gue juga nggak tahu sih ada nanti mungkin versi heavy-nya atau apalah gitu. Tapi yang jelas yang mencuri perhatian gue di bagian depan ini ada handle loop-nya yang gede. Jadi kalau misalnya lu lagi nggak bawa ransel, pengen bawa si Tech Pouch ini aja bisa karena handle loop-nya segede ini gitu. Jadi bisa dibawa seperti ini. Dan yang bagian depannya biasa sih ada quick access pouch-nya, tapi ini nggak ada padding jadi terlalu tipis. Nah terus yang bedanya lagi dengan Tech Pouch sebelumnya, ini memiliki 2 kompartemen. Jadi bayangannya kalau misalnya lu pengen bagi di sini, oh ini untuk note-note yang pengen gue bawa ini di kompartemen bagian kanan, sedangkan untuk kayak yang lebih ke gadget atau nggak kabel-kabel bisa di bagian kiri gitu. Jadi kayak lebih gamblang untuk membagi mana yang gadget dan non-gadget gitu. Dan ukurannya ini lebarnya 24,5 dan tingginya 15,5 gitu. Jadi ya cukup lebar lah ya. Tapi memang nggak selebar dan setinggi yang XD Design Tech Pouch. Pada bagian dalam lu bisa meletakkan buku atau tablet yang sesuai dengan ukuran space ini. Dan di sebelahnya itu ada pouch, ada stretchy loop yang berjaring-jaring, dan yang lu bisa taruh di sini mungkin kayak ada kepala charger ataupun USB. Dan pada bagian second compartment itu lu bisa taruh seperti power bank, ataupun kalau misalnya mau taruh kamera pocket ya boleh sih, tapi kalau bisa jangan kamera yang memiliki gimbal gitu ataupun gadget lain yang keras gitu. Dan untuk bagian paddingnya sebenarnya ada sih, cukup empuk, tapi kalau misalnya gue saranin itu jangan saling tindih menindih antara satu gadget dengan gadget lainnya, karena padding pada Tech Pouch ini tergolong tipis. Kesimpulan gue untuk Digital Nomad versi Lite ini yaitu cara carry-nya itu yang mudah banget karena ada handle loop segede gaban seperti ini, dan adanya kompartemen yang cukup banyak, walaupun kekurangannya memang kayak pouch-pouchnya itu agak bongsor, jadi nggak ada yang spesifik lu bisa selipin untuk kayak khusus SD card atau enggak barang-barang kecil lainnya. Dan kalau kekurangannya sih menurut gua ini paddingnya terlalu tipis, jadi kayak letoy gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen taruh banyak gadget, kayak misalnya ada 2 iPhone atau enggak digabungin sama iPad, itu mendingan hati-hati karena kayak antara layernya itu kan agak tipis walaupun dia ada padding, jadi takut saling tekan-menekan bisa rusak gadget kita. Jadi mendingan kayak taruh gadget mungkin kayak smartphone satu atau enggak power bank satu, selebihnya untuk kayak taruh tas dan kabel-kabel atau enggak colokan gitu. Dan kekurangan lainnya lagi bagian zippernya ini nggak water repellent, jadi mesti hati-hati gitu. Last but not least, ini ada dari Nanook case, ada namanya Nanook Nano 330. Ini beda dari sebelum-sebelumnya Tech Pouch yang tadi gua review. Ini mungkin kalau di video sebelumnya lo pernah lihat, gue ada pernah bahas panjang lebar, tapi gua coba obrolin lagi. Jadi intinya di sini ini tahan air udah pasti karena ada yang namanya power claw. Ini jadi kalau misalnya jatuh, dia nggak akan mendadak kebuka gitu, atau karena hentakan dia kebuka. Dan ini terbuat dari polimer yang sangat kuat, dia jadi ini shockproof, dan water resistance-nya ini IP60-an, dan ini juga dust proof, jadi nggak gampang masuk debu di sela-selanya. Dan ada lagi kelebihannya, yaitu kalau misalnya di ujung-ujungnya ini lu sangkutkan ke karabiner lu. Kalau karabiner itu misalnya kalau lu lagi kayak lagi mau wall climbing atau apa, dan lu lagi mau bawa gadget atau perintilan-perintilan kecil, itu kan nggak mungkin pakai yang tadi Tech Pouch yang sebelumnya ya, mungkin terlalu soft karena kalau lu lagi di outdoor kepentok-pentok, lu perlu sesuatu yang keras seperti ini gitu. Jadi kayak eksteriornya ini udah kayak menunjukkan ini buat
enak travel dan outdoor banget sih. Dan ini bagian interior dari Nanook Nano Case. Di sini ada kayak semacam elastic rubber yang lu bisa pergunakan untuk meletakkan dari kabel atau enggak aksesoris-aksesoris apapun yang lu sedang mau bawa saat berpetualang. Dan di sini lu bisa taruh ya basically sih mostly handphone ya, kalau misalnya lu lagi berpergian outdoor dan lagi berolahraga ekstrim mungkin takut kepentok-pentok, lu bisa bawa handphone lu dengan aman taruh di sini. Tapi ya hati-hati dalam hal mengorganisirnya, jangan sampai tumpang tindih akhirnya screen smartphone lu bisa rusak karena ketekan gitu, karena dia nggak ada partisi-partisi atau nggak pouch-pouch apa-apa lagi gitu. Itu aja sih interiornya. Oke, kesimpulannya untuk si Nanook Nano ini gue hanya merekomendasikan kalau misalnya lu bener-bener kayak anak outdoor atau nggak suka berpergian ke tempat yang ada potensi gadget lu itu kena air atau enggak gadget lu terjatuh, itu menurut gua lu baru bakal merasakan value dari si Nanook Nano Case 330 ini gitu. Jadi mostly nilai positifnya itu dalam hal durability-nya gitu. Sedangkan menurut gua minusnya itu di dalamnya itu tidak banyak organizer yang bisa lu gunakan. Jadi kayak bener-bener straightforward. Kalau misalnya lu letakkan barang terlalu sedikit, maka dia akan kayak ya mentok-mentok sendiri di dalam gitu. Jadi karena dia nggak ada partisi atau apapun, jadi akan bayangin lu kalau cuman punya masukin smartphone, masukin satu, ya dia akan kayak naik turun kehentak-hentak gitu. Itu kekurangan satunya. Dan kekurangan duanya mungkin untuk beberapa bentuk smartphone yang cukup besar, mungkin kayak Pro Max ataupun kayak HP-HP besar lah, apalagi yang flagship itu mungkin agak sulit untuk masuk di sini gitu. Kebetulan aja gue iPhone 6s, jadi relatif kecil masih bisa masuk di sini gitu. Dan kalau misalnya untuk dibawa untuk sehari-hari, gue rasa ini kayak agak terlalu terlalu outdoorsy gimana gitu. Oke, segitu aja 5 tech organizer atau enggak tas gadget organizer yang bisa gue share ke lu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar di video ini, atau enggak lu bisa juga DM ke Instagram kita @WearInAsiaOfficial. Dan kalau ingin mendukung kita bisa like, subscribe, share, atau enggak klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa karena Weya.id atau Wear in Asia adalah perusahaan e-commerce, lu juga bisa mendukung channel ini dengan membeli produk-produk yang kita review dengan mengklik link yang ada di bagian deskripsi pada video ini. Oke, thank you atas perhatiannya and until next time.